wabarakatuh. Halo semuanya. Dengan kami di sini bersama saya Nurul Izati, Saya Alisha Afwa. kami merupakan mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam semester 5 di IAIN Kerinci. Nah, di video kali ini kita mau bahas salah satu artikel yang cukup menarik yang masih dalam konteks jurusan kita, yaitu Hukum Keluarga Islam. Benar banget Nurul. Nah, artikel yang bakal kita bahas kali ini judulnya adalah permasalahan hukum perdata internasional dalam kasus warisan, tinjauan hukum terhadap unsur asing. Nah, artikel ini terbit di Jurnal Hukum Pasowari. Iya, jujur aja sebelum kita baca dan juga kita teliti tentang artikel ini, kita sempat mikir nih, ini kan cuma tentang pembagian harta warisan, tapi ternyata lebih sulit dan juga lebih ribet dibanding tugas pokok, Alisha. Benar, soalnya kan ini bukan tentang warisan biasa ya, tapi tentang warisan yang ada unsur asingnya. Misalnya nih orang Indonesia meninggal, terus dia punya rumah di Australia, punya aset di Singapura, bahkan ahli warisnya tinggal di 3 negara yang berbeda. Jadi kebayangkan gimana ribetnya. Iya, bener banget. Terus muncul nih pertanyaan, apa jika benar-benar terjadi kasus ini, terus hukum mana sih yang bakal dipakai untuk nanganinnya? Apakah hukum Indonesia, Australia, ataupun Singapura? Terus pengadilan mana sih yang berhak untuk menangani dan juga memutuskan kasus ini? Benar, padahal nyatanya beda negara beda aturan ya. Betul banget. Tapi di video kali ini kita lebih mau bahas tentang kelebihan dan juga kekurangan dari artikel ini. Tapi sebelum kita masuk ke kelebihan dan juga kekurangannya, kita bakal kasih gambaran besar nih, biar penonton nggak bingung tentang apa yang kita bicarain. Ya, karena inti dari materi artikel ini membahas atau ngomongin tentang hukum warisan yang ada unsur aslinya, yang bakal melibatkan lebih dari satu negara, entah itu pewarisnya yang ada di luar negeri, asetnya yang ada di luar negeri, atau ahli warisnya yang beda negara. Betul. Nah, di artikel ini dia ngasih salah satu contoh kasus nyata, yaitu tentang kasusnya almarhum Miko Nivita Huta Barat. Nah, di artikel ini tergambar besar nih bagaimana sulitnya untuk proses ini bisa cepat selesai karena asetnya itu banyak di beberapa negara. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu kelebihan dan kekurangan materi. Nah, kita langsung masuk nih ke inti pembahasan kita kali ini. Kita mau bahas tentang kelebihan dan juga kekurangan dari artikel ini. Menurut Asia sendiri, ada nggak sih kelebihan yang cukup menonjol dari artikel ini? Kalau menurut aku ya, artikel ini udah nyentuh 2 prinsip paling penting, yaitu lex domisili dan juga lex situs, yang dimana pendengar yang belum pernah belajar tentang hukum perdata internasional pun bakal paham tentang gambaran umumnya. Dan dia juga nggak ngasih gambaran umumnya saja, tapi juga membahas faktor-faktor munculnya unsur asing tersebut, seperti faktor keluarga negaraan, tempat tinggal, asetnya di mana. Nah, yang paling aku suka itu juga dia masukin kasus almarhum Miko Nivita Huta Barat, yang awalnya pembahasan itu abstrak, kemudian jadi lebih jelas. Betul banget, aku juga suka tuh bagian itu, soalnya di artikel ini dia masukin salah satu contoh kasus nyata, yaitu tentang kasusnya almarhum Miko Nivita Huta Barat. Nah, sekarang kan aku udah jelasin kelebihannya. Nah, menurut Nurul, ada nggak sih kekurangan dari artikel ini? Kalau disuruh tambahin ya Alisha, menurut aku ada beberapa kekurangan nih di artikel ini. Yang pertama itu dia belum jelaskan tentang teknis pengakuan putusan luar negeri. Seharusnya kalau ada 2 putusan negara yang berbeda, misalnya putusan pengadilan luar negeri ini harus diakui dulu nih di Indonesia, tapi dia belum jelasin secara rinci tentang mekanisme tersebut. Terus yang kedua, dia itu belum masuk ke persoalan administratif, kayak misalnya legalisi dokumen waris, sertifikat kematian luar negeri, ataupun tentang pengakuan aset yang ada di luar negeri itu. Nah, yang terakhir, dia itu nggak ngasih langkah demi langkah yang harus dilakuin nih untuk ahli waris. Dia tuh jadi pembahasannya masih general, jadi nggak ada yang kayak harus kemana dulu, harus apa dulu, terus kemana sih kita harus ngelaporin tentang kasus ini. Padahal itu adalah salah satu cara ataupun yang harus orang awam ketahui. Kayak misalnya kita berdua nih, kita baru tahu kalau ada mekanisme waris 2 negara. Jadi, kalau disimpulin semua pembahasan kita hari ini, warisan dengan unsur asing itu justru memberi gambaran kepada kita bahwa pembagian warisan lintas negara enggak sesederhana yang ada di sinetron ya. Betul banget Alisha. Jadi jika ada lebih dari satu negara, entah itu tempat tinggal yang berbeda, entah aset yang berada di luar negeri, pasti bakal muncul yang namanya konflik hukum. Nah, jadi disinilah hukum perdata internasional itu mengambil peran penting untuk ngasih tahu nih aturan apa yang bakal dipakai untuk mekanisme penyelesaiannya.
Ya, dari artikel ini kita jadi tahu satu hal penting, yaitu orang yang punya aset di berbagai negara, maka mereka harus siap dengan konsekuensinya. Dan negara pun perlu mulai mikir lagi untuk harmonisasi aturan, seperti nanti entah mungkin untuk meratifikasi konvensi Den Haag. Betul, jadi kesimpulannya, belajar dan juga memahami tentang warisan dengan unsur asing ataupun dengan dua negara yang berbeda itu sangat penting di era globalisasi sekarang, Alicia. Jadi untuk kita bisa tahu kepastian hukum dan juga kita nggak ribet nih dalam penyelesaian sengketa warisan. Baik, sekian pembahasan kita tentang warisan dengan unsur asing. Betul, teruslah bertanya, teruslah belajar, karena ilmu hukum bergerak secepat dunia berubah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh.